Shalom saudara, saya berdoa kita semua terus ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Ada pertanyaan, bagaimanakah seseorang dapat mempersembahkan persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah? Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas paradigma baru dalam melakukan ibadah yang sejati. Pada masa pandemi COVID-19, tentunya kita memiliki kesulitan untuk melakukan pelayanan atau kegiatan rohani. Dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, Rasul Paulus menasihatkan kita untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah sebagai ibadah yang sejati. Sedangkan saat ini kita tidak bisa beribadah di gereja. Apakah ayat ini masih relevan? Ada beberapa kata yang harus kita perhatikan maknanya. Yang pertama, kata hidup. Hidup yang dipakai berasal dari kata Yunani, zao, yang secara harfiah berarti bernafas atau tidak mati. Bukan hanya itu saja, kata ini juga mengandung makna segar, kuat, dan efisien. Yang kedua, kudus. Kata kudus yang dipakai di sini berasal dari kata Yunani, hagios, yang secara harfiah berarti sakral atau murni, tidak bercacat secara moral. Orang percaya yang dikuduskan artinya dipisahkan dan disiapkan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Yang ketiga, berkenan kepada Allah. Kata berkenan yang dipakai di sini berasal dari kata Yunani, evarestos, yang secara harfiah berarti menyenangkan atau dapat diterima. Dari ketiga makna tersebut, kita dapat memahami bahwa mempersembahkan tubuh kepada Tuhan haruslah menggunakan seluruh potensi atau karunia yang terbaik yang kita miliki, disertai dengan pertobatan dari dosa, berjalan sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai keinginan kita. Dengan melakukan itu semua, kita sedang melakukan ibadah yang sejati. Dalam konteks perjanjian lama, pemahaman persembahan sebelumnya selalu merujuk kepada hewan kurban. Dan hewan yang mau dipersembahkan haruslah tidak bercacat celah. Namun, karena Kristus telah mati bagi kita di atas kayu salib, maka Paulus menekankan bahwa tubuh kitalah yang menjadi persembahan itu sendiri. Artinya, dimanapun kita berada, kita sedang beribadah kepada Tuhan. Ada 3 cakupan di mana kita bisa melakukan ibadah yang sejati. Yang pertama, keluarga. Keluarga adalah persekutuan gereja dalam ukuran yang terkecil. Dalam keluarga ada peran sebagai orang tua, suami, istri, dan anak. Apapun peran yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita harus kita jalani dengan sepenuh hati. Kehendak Allah di dalam keluarga kita dapat dilihat dari Efesus 5 ayat 22 sampai 28 dan Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Sebagai pasangan suami istri harus menjaga kekudusan dengan setia pada pasangannya. Sebagai orang tua, mendidik anak dengan nilai-nilai firman Tuhan. Sebagai anak, kita bisa menghormati dan berbakti kepada orang tua kita. Yang kedua, lingkungan pekerjaan. Kita dipanggil tidak hanya untuk bekerja, tetapi harus menghasilkan buah. Dan lakukan suatu hal yang lebih dari yang diminta atau do extra miles. Seperti pimpinan yang selalu mendukung bawahannya untuk bekerja lebih produktif dan tidak lupa untuk memberikan apresiasi untuk setiap pekerjaan yang telah dikerjakan. Sedangkan kita yang bekerja dapat do extra miles dengan bertanggung jawab dan proaktif untuk melakukan pekerjaan dan memberikan hasil yang terbaik. Nasihat Rasul Paulus bahwa apapun yang kita perbuat dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Pekerjaan dan ibadah adalah satu kesatuan. Melakukan yang terbaik dalam setiap aspek pekerjaan kita adalah wujud nyata dari ibadah kita kepada Tuhan. Yang ketiga, lingkungan sekitar. Manusia adalah makhluk sosial
Dan kita lahir di bangsa ini yang memiliki keberagaman. Dalam masa pandemi saat ini, pasti makin banyak orang yang merasakan imbasnya. Disinilah peran kita orang percaya untuk memperhatikan dan membantu kelangsungan hidup mereka. Amsal 19 ayat 17 menulis, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Inilah saatnya kita menolong orang di sekitar kita yang mengalami kesusahan. Seperti apa yang dikatakan Ibrani 13 ayat yang ke-16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sekarang kita memahami bahwa kehadiran kita di dalam keluarga, lingkungan pekerjaan, dan lingkungan sekitar adalah wujud nyata dari paradigma baru dalam mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah di zaman ini. Jadi, yes, Roma 12 ayat 1-2 masih sangat relevan di zaman sekarang. Saudara dan saya dipanggil untuk menjadi persembahan yang hidup dimanapun Tuhan tempatkan kita. Ingatlah bahwa kita orang percaya yang akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib. Sehingga banyak orang mengenal Kristus melalui hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.
pagi hari ini kita naikkan sembah kita di hadapan Tuhan. Glory bagi-Mu Tuhan, hanya nama-Mu yang layak kami sembah, hanya nama-Mu yang layak dipuji. Pagi hari ini kami mau bersuka dalam hadirat-Mu Tuhan. Biarlah segala pujian hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Pagi hari ini kami mau sembah Engkau Tuhan. Kami mau angkat suara kami lebih lagi di hadapan-Mu Tuhan. Bahwa kami lebih lagi masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Bahwa kami lebih lagi tenggelam di dalam hadirat-Mu Tuhan. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Hanya bagi-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu Yesus. Kami angkat hati kami angkat tangan kami di hadapan pagi hari ini Tuhan. Kami arahkan hati kami pagi hari kami fokus untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biar hati-Mu yang disenangkan Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Pagi hari ini biar hadirat Tuhan turun saat ini, menjamah melawat setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Mari sama-sama katakan, nyanyian pujian bagi Tuhan, pujian bagi Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Lebih lagi katakan, nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Lebih lagi sungguh-sungguh arahkan hatimu, katakan, nyanyi pujian bagi-Mu, hanya bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyi pujian bagi
kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa melayani Anda pada ibadah hari ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul The Power of Prayer atau kuasa doa. Saudara, kita harus tahu bahwa manusia itu diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk 3 dimensi. Memiliki tubuh, jiwa, dan roh. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 Alkitab berkata, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara sekalian, dengan tubuh kita bisa mengenali lingkungan di sekitar kita melalui panca indera. Dengan jiwa kita bisa mengenal diri kita sendiri melalui pikiran, perasaan, dan kehendak. Tetapi melalui roh kita bisa mengenal Tuhan Sang Pencipta. Nah, Tuhan ingin roh kita itu kuat, perkasa. Karenanya kita harus memelihara dan membangun inner man, yaitu manusia batinia. Nah, supaya kuat, tubuh itu diberi makan. Misalnya dengan capcay, puyunghai, barongsai, atau dengan sport, olahraga, mensana in corpore sano katanya. Jiwa kita harus diisi dengan pendidikan. Kalau orang cuma makan tapi tidak belajar, bodoh, tentu dia tidak akan bahagia. Tetapi kita juga perlu hiburan, relax, refreshing, rekreasi. Nah pertanyaannya, kalau tubuh dikasih makan, jiwa dikasih makan, roh diberi makan apa? Banyak kali orang tubuhnya montok, rohnya rontok. Karena dia tidak pelihara, saudara. Dalam 2 Korintus 4 ayat 16 dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Manusia itu tubuhnya makin lama makin merosot. Kita lama-lama akan jadi orang top, tua, ompong, peot. Tetapi manusia batinia, manusia rohania, inner man ini harus makin perkasa di hadapan Tuhan. Di dalam Efesus 3 ayat 16 Rasul Paulus berdoa, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Jadi menurut ayat ini Roh Kuduslah yang menguatkan manusia batiniah atau manusia rohaniah kita. Lewat apa? Menurut hemat saya ada 2 hal yang sangat utama. Yang pertama lewat firman Tuhan. Karena Matius 4 ayat 4 berkata, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Seperti roti mengenyangkan tubuh jasmania kita, firman itu mengenangkan jiwa dan roh kita. Sehingga kita perkasa, kokoh menghadapi segala tantangan di dalam kehidupan. Karena ada janji Tuhan di dalam firman-Nya yang memberikan kekuatan. Karena itu saya dorong saudara setiap hari membaca Alkitab. Alkitab akan menjauhkan saudara dari dosa. Atau sebaliknya dosa yang akan menjauhkan saudara dari Alkitab. Kalau setiap hari saudara membaca 2 pasal perjanjian lama, 2 pasal perjanjian baru. Tidak sampai setahun Alkitab kita itu akan habis atau selesai dibaca. Biar kita punya moto, no Bible, no rice. Tidak baca Alkitab, nggak makan nasi. No Bible, no breakfast. Tidak baca Alkitab, tidak sarapan. No Bible, no super me. Nggak baca Alkitab, nggak makan super me dan teman-temannya. Supaya iman kita kuat. Tetapi perkara kedua, ini yang saya akan jelaskan lebih jauh. Selain firman yang menguatkan manusia rohaniah kita, juga doa. Nah sekarang pertanyaannya, apakah yang dimaksudkan dengan doa? Yang pertama, doa adalah nafas orang beriman. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 berkata, tetaplah berdoa. Jadi doa itu tidak boleh berkeputusan. Seperti orang bernafas terus menerus.
Saudara, saya kadang pernah dengar ada orang bilang, aduh saya saking sibuknya lupa makan. Bisa, tapi saya nggak pernah dengar ada orang bilang, waduh saya sibuk banget sampai saya lupa bernapas. Lah kalau lupa bernapas kan mati, saudara sekalian. Jadi kita harus selalu terhubung dengan Tuhan di dalam doa. Yang kedua, apakah yang dimaksudkan dengan doa? Doa adalah komunikasi dengan Tuhan. Ini adalah percakapan antara dua orang sahabat, di mana keduanya saling mengutarakan isi hatinya, berdialog, bukan monolog. Kadang-kadang kalau kita doa cuma nyerocos saja, Tuhan ini permohonan saya, amin. Tuhan mau jawab, kitanya udah ngilang, saudara sekalian. Padahal doa itu adalah dialog. Yesaya 58 ayat 9 berkata, pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Nah karena itu di dalam doa, upayakan ada kesatuan hati dan pikiran. Kita mendengar suara Tuhan di hati nurani kita. Kita mendengar suara Tuhan melalui Alkitab yang kita baca. Kita tahu kehendak Tuhan. Kita menyenangkan hati Tuhan, kita menjalin keintiman dengan Dia. Haleluya. Yang ketiga, apa yang dimaksudkan dengan doa? Doa artinya kemenyan untuk Tuhan. Wahyu 5 ayat 8 berkata, ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas, penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Jadi menurut ayat ini doa itu ibarat dupa atau kemenyan yang berbau harum untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita sungguh memuji Tuhan, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, itu menyukakan hati Tuhan. Karenanya doa jangan sekedar ritualitas, hanya formalitas, tapi sungguh-sungguh harus mengalir dari hati yang paling dalam. Nah, jika kita sungguh-sungguh memahami makna doa dan melakukan dengan serius dalam kehidupan kita, apa yang akan dihasilkan oleh doa? Ada 3 hal yang saya juga mau bagikan. Yang pertama, doa memberikan kemenangan atas musuh. Kalau saudara membaca Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai 13, di sana ada peperangan antara orang Amalek melawan orang Israel. Musa pemimpin Israel berkata kepada Yosua, turunlah ke bawah ke lembah, berperanglah melawan orang Amalek, kalahkanlah mereka. Tetapi ternyata penentu kemenangan bukan Yosua dan orang Israel di bawah, tetapi Musa yang ada di atas bukit. Karena Alkitab berkata waktu dia mengangkat tangannya, mengangkat tongkatnya, maka orang Israel menang. Tapi ketika dia menurunkan tangan karena lelah, orang Israel kalah. Kanannya ditopang oleh Harun dan Hur. Tangan Musa naik terus sepanjang hari dan kemenangan Tuhan berikan. Dalam kehidupan ini ada banyak masalah. Masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah sakit penyakit. Tapi ada satu senjata yang Tuhan berikan untuk kita bisa mengatasi semua masalah pergumulan dalam hidup kita, yaitu doa. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara, kalau engkau hari-hari ini menghadapi kesulitan, berdoa dengan segenap hati. Tuhan tidak jauh, Dia hanya sejauh doa. Dia sudah lama menanti engkau mengucapkan permohonan minta tolong dengan sungguh-sungguh dari hati yang terdalam. Kapan terakhir kali engkau berdoa dengan serius, bahkan sambil menangis di hadapan Tuhan? Tuhan, tolonglah aku. Saya yakin kalau engkau sungguh-sungguh, maka ada kemenangan yang Tuhan akan berikan di dalam doa. Yang kedua, apa yang dihasilkan doa? Doa mengatasi masalah hidup. Dalam Yohanes 15 ayat 7 dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Wah, ini janji Tuhan yang luar biasa. Minta apa saja, kalau memang itu kehendak Tuhan, Tuhan akan berikan kepada saudara.
Berarti doa ibarat kunci untuk membuka gudang persediaan berkat Tuhan. Karena ketika kita berdoa, pertolongan Tuhan dinyatakan, mujizat Allah akan terjadi. Tuhan pernah berkata kepada para muridnya, mintalah kepadaku, aku akan berikan kepadamu. Sampai hari ini kamu belum meminta apa-apa, mintalah supaya penuhlah sukacitamu. Saya percaya doa itu menyebabkan masalah-masalah kita bisa teratasi. Saya pernah mendengar kisah tentang seorang dokter yang bernama Dr. Mark, dokter spesialis yang sangat ahli di bidangnya, cancer. Satu kali saudara dia harus mengikuti satu konferensi penting, dia naik pesawat. Ternyata pesawatnya itu kena angin badai sehingga tidak bisa mendarat di tempat di mana konferensi itu dilakukan, harus mendarat di kota yang lain. Dan kemudian pesawat ini nggak bisa melanjutkan penerbangan, dan penerbangan berikutnya itu baru ada 10 jam kemudian. Waduh, panik nih dokter, bisa telat dia. Lalu kemudian dia datang ke bagian tiketing, dan kemudian orang tiket berkata, sebetulnya kalau Anda mau, Anda bisa kejar, naik mobil sewaan, 4 jam selesai. Saudara, akhirnya dia bilang, oke deh, aku akan setir sendiri dan aku akan mencapai kota itu 4 jam dari sekarang. Tapi ternyata karena hujan badai itu belum berhenti, setelah dia mengemudikan 2 jam, dia tersesat saudara karena kabut sangat pekat. Dan kemudian dia lihat ada rumah kecil. Dia akhirnya pergi ke rumah itu dan bermaksud meminjam telepon kepada tuan rumah. Ternyata nggak ada telepon. Yang ada hanyalah seorang ibu dan seorang bayi yang masih kecil. Lalu ibu itu berkata, Pak ini hujan deras sekali, Bapak istirahat saja, tunggu hujannya berhenti. Silakan minum teh, makan kue, silakan Bapak berdoa dan menikmati apa yang saya suguhkan. Dr. Mark berkata, saya tidak suka berdoa, saya hanya percaya pada kerja keras. Ibu itu berkata, oh silahkan Pak, saya ke belakang dulu ya. Dan ibunya menunggu di belakang, karena rupanya dia sedang menjagai dan mendoakan terus anaknya yang sedang sakit keras. Ketika hujan agak reda, dokter spesialis yaitu Dr. Mark ini pergi ke belakang ingin pamit. Dan dia lihat ibu itu berdoa. Lalu dia tanya, kenapa anakmu Bu? Dia sakit dan tidak ada dokter di sini yang bisa mengobatinya. Ada dokter yang pernah bilang, ini penyakit langka. Hanya ada satu dokter spesialis yang bisa mengobatinya. Namanya Dr. Mark. Kamu harus bawa kepada dia. Tapi saya tidak kenal Dr. Mark itu. Saya juga tidak tahu di mana dia prakteknya. Lagi pula saya nggak punya uang. Karena itu saya berdoa minta tolong kepada Tuhan. Mendengar itu Dr. Mark tertegun. Lalu dia menangis. Dan dia berkata, God is great. Tuhan itu ajaib. Tuhan itu hebat. Ibu, sayalah Dr. Mark itu. Saya nggak tahu kenapa saya bisa ada di sini. Tapi badai itu saya rasa menjadi alat Tuhan untuk menuntun saya ke rumah ini. Oke, saya akan bawa anakmu. Saya akan obati sampai dia sembuh. Saudara, ibu itu berdoa. Dia kelihatannya tanpa daya. Tapi doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Berdoa, saudaraku. Doa memberikan kemenangan atas musuh. Doa juga mengatasi persoalan hidup. Saudara sekalian, yang ketiga, doa membuat kita mengenal Yesus lebih dalam. Dan pengenalan yang lebih dalam ini akan mengubah hidup kita sehingga kita makin mirip karakternya seperti Kristus. Dalam Filipi 3 ayat 10 dikatakan oleh Paulus, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Kata mengenal di sini digunakan kata Yunani ginosko. Itu artinya pengenalan bukan hanya secara logika, tapi karena pengalaman berjalan bersama Kristus. Padanan kata dalam bahasa Yunani adalah yada, yang bicara soal keintiman hubungan antara suami dan istri. Tuhan mau kita intim dengan dia secara rohaniah, secara spiritual, sehingga kita falling in love,
saudara, kita sungguh-sungguh mencintai Dia, cinta kepada pribadi Yesus, bahkan lebih daripada berkatnya, bahkan lebih daripada tempat kediamannya, yaitu sorga. Banyak orang ingin selamat supaya dia tidak masuk neraka, tapi masuk sorga. Ya, sorga tempat yang indah tentunya. Jalan dari emas, pintu gerbang dari mutiara, tembok dari batu permata. Tapi bukankah yang paling penting di sorga adalah kehadiran pribadi Yesus itu sendiri? Saudara, kita merindukan hidup kekal dan kita seringkali memaknai hidup kekal adalah sorga. Tapi Yesus mendefinisikan agak berbeda tentang hidup kekal itu. Dalam Yohanes 17 ayat 3 dia berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi kalau kita merindukan sorga itu nanti. Tetapi kalau hidup kekal adalah pengenalan yang makin intim dengan Kristus. Mulai sekarang kita harus makin mengenal Dia. Di dalam apa? Tentu di dalam doa. Doa membuat kita lebih mengenal Yesus. Haleluya. Nah, pada bagian terakhir saya akan menjelaskan tentang contoh doa. Saya akan ambil dari doa yang sangat terkenal di dalam Alkitab yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, yaitu doa Bapa Kami. Dalam Matius 6 ayat 9-13, firman Allah berkata, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, saudara-saudara, ada 4 permintaan yang kita perlu lakukan di dalam doa. Yang pertama, kita perlu meminta agar kita hidup memuliakan Tuhan. Itu yang tadi dicatat di ayat 9 dan 10. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Artinya, melalui kehidupan kita, nama Tuhan harus dikuduskan, dimuliakan, kehendaknya ditaati di dalam kehidupan kita. Berarti doa bukan upaya supaya Tuhan mengikuti keinginan kita, tapi kita justru mengikuti keinginan Tuhan. Nah, salah satu keinginan Tuhan yang utama adalah supaya kita percaya kepada Yesus Kristus. Sehingga kita diselamatkan dan menjadi anaknya yang bisa memanggil Allah sebagai Bapa. Bukankah Yohanes 1 ayat 12 berkata, barang siapa menerima Kristus, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Saudara, kalau kita bisa memanggil Tuhan sebagai Bapa, itu adalah relasi yang sangat akrab, sangat intim. Tuhan mau kita selalu bergantung kepada Dia, mengutamakan Dia. Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, mari kita memuliakan Tuhan dan punya relasi ketergantungan yang akrab dengan Tuhan. Itulah hal utama yang kita harus minta. Saudara sekalian, tahukah saudara ketika Allah menciptakan ikan, Dia berkata kepada air, berkeriapanlah makhluk hidup di dalam, maka ikan itu jadi. Ketika Tuhan menciptakan pohon, Ia bicara kepada tanah, biarlah bumi mengeluarkan tumbuhan dan pohon. Ketika Dia menciptakan manusia, Ia berkata kepada dirinya, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Bila kita mengeluarkan ikan dari air, maka ikan akan mati. Bila kita mencabut pohon dari tanah, maka pohon akan mati. Begitu juga bila manusia dicabut, diputus hubungannya dari Allah, sumber hidupnya, maka dia akan mati. Karena air adalah lingkungan dan kehidupan bagi ikan. Tanah adalah lingkungan dan kehidupan bagi pohon. Begitu juga Allah dan hadiratnya adalah lingkungan dan kehidupan bagi manusia. Kita manusia tidak bisa dipisahkan dari Allah. Air tanpa ikan tetap air, tapi ikan tanpa air mati. Tanah tanpa pohon tetap tanah,
Tapi pohon tanpa tanah mati. Tuhan tanpa kita manusia, dia tetap Tuhan. Tapi manusia tanpa Tuhan akan mati. Mati secara rohani, putus hubungan persekutuan dengan Allah, dan mati secara jasmani, bahkan mati kekal, masuk ke dalam penghukuman neraka. Itu sebabnya Tuhan ingin agar kita berdoa, supaya kita selalu hidup di dalam hadirat-Nya, memuliakan Dia. Yang kedua, selain hidup memuliakan Tuhan, kita juga harus minta supaya kita hidup dalam berkat Tuhan. Ayat 11 berkata, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudara sekalian, Allah itu memperhatikan kebutuhan kita, anak-anaknya. Karena itu kita perlu berdoa minta berkat kepada Bapa. Karena Dia adalah sumber berkat dan segalanya. Dia adalah Yehova Jireh, Allah yang menyediakan segala kebutuhan kita. Karena itu jangan kita khawatir, bahkan di masa pandemi ini Tuhan tetap memelihara kita. Orang Israel berjalan 40 tahun di padang pasir, tidak bisa bercocok tanam. Tapi 40 tahun Tuhan memelihara mereka dengan mana? Roti dari sorga. Ketika 3,5 tahun kelaparan, kekeringan terjadi di Israel, Tuhan memelihara hambanya Nabi Elia di tepi satu sungai yang kecil, sungai Kerit. Dan setiap pagi dan petang burung datang membawa dia makanan, yaitu roti dan daging. Tuhan Yesus sendiri pernah berkata, burung di udara Tuhan pelihara, apalagi kamu orang percaya. Bukankah kita lebih berharga daripada burung? Percayalah, Tuhan adalah sumber berkat-Mu. Karena itu saudara perlu berdoa, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Ini juga mengajarkan kita tidak boleh serakah, tidak boleh menimbun. Karena yang kita perlu minta bukan berkat yang sebanyak-banyaknya, tetapi yang secukupnya. Bahkan kita harus belajar memberi. Berikanlah kami, bukan berikanlah saya. Orang kadang sekarang ini makin kaya, malah makin serakah, saudara. Kalau lagi miskin doanya begini, apa makan ya saya hari ini? Kalau ada duit, makan apa ya saya hari ini? Tambah kaya, makan di mana ya saya hari ini? Tambah kaya, makan siapa ya saya hari ini? Waduh, saudara, makin kaya makin serakah. Tapi Tuhan mengajar kita, berikanlah kami. Yang perlu makan bukan cuma saya, tapi kami, artinya ada orang lain yang harus saya berkati juga. Saudara, itulah doa supaya kita memiliki kehidupan yang melimpah. Orang yang melimpah bukan berarti punya rumah 5, punya mobil 10. Tapi orang yang limpah itu merasa cukup atas berkat Tuhan dan suka memberi orang lain. Perhatikan keluargamu yang berkekurangan. Perhatikan temanmu orang lain yang mengalami kesusahan atau bahkan sakit penyakit hari-hari ini. Dan belajar membantu mereka. Sekecil apapun bantuan saudara, itu adalah bagian dari mewujudkan doa Yesus supaya kita bisa jadi berkat bagi banyak orang. Di dalam doa kita perlu minta supaya kita hidup dalam pengampunan. Karena firman-Nya tadi di ayat 12 berkata, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara, kita harus mengampuni orang lain. Karena Allah lah yang pertama-tama telah mengampuni kita. Dalam Matius 18, Tuhan pernah memberikan sebuah perumpamaan. Ada seorang hamba yang punya hutang 10.000 talenta kepada raja dan gak bisa bayar. Tapi karena raja itu sangat mengasihi umatnya, maka dia menganggap hutang itu lunas, saudara. Pada 10.000 talenta itu jumlah yang sangat besar. Karena zaman itu upah orang kerja sehari 1 dinar. Jadi kalau setahun, kan ada hari liburnya, katakan upahnya cuma 300 dinar setahun. Kalau dia hutang 10.000 talenta, 1 talenta itu 6.000 dinar. Kali 10.000, 60 juta dinar. Jadi 60 juta dinar dibagi 300 dinar. Artinya itu masa kerja orang 200.000 tahun. Saudara mesti kerja di 200.000 tahun, baru bisa melunaskan hutangmu. Kenapa Tuhan pakai contoh yang seperti ini? Karena dia ingin menunjukkan hutang dosamu itu tidak mungkin dibayar, karena nggak mungkin kan ada orang yang bisa hidup 200.000 tahun. Tapi karena kasih karunia,
maka seluruh hutang dosa kita diampuni ketika kita percaya kepada Yesus. Tapi itu hamba kurang ajar, saudara. Ketika dia dibebaskan dari hutang yang begitu besar, dia cekek temennya yang utang sama dia 400 dinar, upah orang kerja paling 4 bulan. Dia dibebaskan dari hutang 200.000 tahun. Dia cekek, masukkan penjara orang yang utangnya cuma 4 bulan. Sehingga ketika raja mendengar itu, dia menjadi murka dan menyuruh Agojo menyiksa dia. Tuhan mau kita hidup di dalam pengampunan. Dan saya percaya kalau kita sungguh-sungguh berdoa, doa melenyapkan kepahitan dan mengalirkan kasih kepada orang yang kita doakan. Orang yang membenci, dendam kepada orang lain tidak akan tentram. Sakit hati terus. Dan siapa yang rugi? Saudara yang rugi. Ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Pengampunan adalah hadiah terbaik yang kau bisa berikan kepada dirimu sendiri. Bukan kepada orang lain. Sebab ketika engkau mengampuni orang lain, justru dirimu yang akan dibebaskan dari segala kepahitan, kegeraman, dendam. Dan kau akan mengalami kebahagiaan panjang umur. Di dunia ini ada 3 konsep hidup. Yang pertama konsep hidup iblis. Balas yang jahat dengan jahat, balas yang baik juga dengan yang jahat. Jadi kalau ada orang teman saudara baik sama saudara, saudara jahatin dia, setan itu namanya. Yang kedua konsep hidup manusia. Balas yang baik dengan baik, balas yang jahat dengan jahat. Kamu kok jahat sama dia? Dia juga jahat sama saya. Kok sama dia kamu baik? Oh dia juga baik sama saya. Itu manusia, take and give. Tapi ada konsep hidup ketiga dan ini yang paling luhur, konsep hidup Allah. Jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Dan itulah yang dilakukan Yesus ketika dia disalib. Dia berkata, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, pengampunan itu bukan hanya feeling, perasaan, tapi kemauan. Satu keputusan untuk kita mengampuni orang yang bersalah. Dan kalau kita bisa mengampuni orang lain, sebetulnya kita melakukan kebaikan yang mengalahkan kejahatan. Kita mengikuti doa dari Tuhan Yesus. Dan hal yang terakhir, apa yang kita perlu doakan? Kita harus hidup dalam kemenangan. Ayat 13 berkata, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dalam Alkitab versi The Message, dikatakan keep us safe from ourselves and the devil. Biarlah kami selamat, dilindungi dari diri kami sendiri dan juga dari setan. Rupanya saudara-saudara, kita ini harus mengatasi godaan dari luar, yaitu dari iblis, dari dunia, dan terutama godaan dari dalam, hawa nafsu daging dari diri kita sendiri. Karena menurut Efesus 2 ayat 1-3 ada 3 musuh rohani yang harus kita kalahkan. Yang pertama penguasa kerajaan angkasa yaitu setan. Yang kedua jalan dunia yaitu lingkungan kafir yang nilai-nilainya berbeda dengan firman. Dan yang ketiga hawa nafsu daging yaitu kemauan diri sendiri yang tidak tunduk kepada kehendak Allah. Dan dalam 1 Yohanes 2 ayat 16-17 hawa nafsu daging itu dijabarkan juga di dalam 3 hal. Yang pertama adalah keinginan daging. Yang kedua keinginan mata. Dan yang ketiga adalah keangkuhan hidup. Contohnya Yesus pernah digoda dalam 3 hal ini. Keinginan daging. Setelah puasa setan berkata, ubah batu jadi roti. Tapi Tuhan mengalahkan godaan iblis dengan kalimat apa? Ada tertulis, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yang kedua, godaan keinginan mata. Setan menunjukkan seluruh harta dunia. Aku akan berikan kepadamu, asal engkau sujud menyembah aku. Tapi Yesus menang karena apa? Dia berkata, ada tertulis, hanya Allah saja yang engkau harus sembah. Dan yang ketiga, keangkuhan hidup, kesombongan. Jatuhkanlah dirimu dari bait Allah, maka malaikat akan menatang engkau. Dan orang akan kagum ketika engkau lompat tapi tidak mati. Dan orang akan teriak, Superman. Tapi Yesus berkata apa? Ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi hidup kita ini harus penuh dengan firman. Sehingga ketika ada godaan, itu orang jelek-jelekin kamu, hajar dia. Kita bilang, ada tertulis. Tapi kita mesti tahu apa yang tertulis.
Kalau kita nggak tahu, ada tertulis, cuma gitu doang. Lalu setan tanya, apa yang tertulis? Kita bingung. Digetok sama setan, saudara. Tapi kalau kita bilang, ada tertulis, kasihilah musuhmu, berdoalah untuk orang yang menganiaya kamu. Setannya kabur. Karena itu, mari kita berdoa setiap hari, minta diberi kekuatan oleh Tuhan. Karena kita mengenal firman. Jadi supaya manusia roh kita kuat, kita harus kasih makan firman, tapi juga doa. Karena Matius 26 ayat 41 sebagai ayat penutup, Yesus pernah berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Bagaimana kita bisa menang atas godaan hawa nafsu daging supaya roh kita kuat dan mengatasi segala godaan? Berjaga dan berdoa. Saudaraku, ini dorongan saya. Mulai hari ini, mari kita lebih banyak gunakan waktu untuk berdoa. Begitu saudara bangun pagi, sebelum melakukan aktivitas apapun, pujilah Tuhan. Nyanyikan lagu rohani. Saudara mungkin bisa setel lagu rohani dari YouTube, dari CD. Lalu saudara ikut menyanyikan, menyembah Tuhan. Lalu berdoa. Ucapkan doa Bapa kami. Ucapkan doa lain dari hatimu yang terdalam. Minta perlindungan Tuhan dari si jahat. Minta berkat Tuhan. Minta hati yang bersih sehingga bisa mengampuni orang lain. Dan terutama minta hidup kita dipakai untuk memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu. Biar kami memiliki inner man, manusia batinia, manusia rohani yang kuat. Melalui firman yang selalu kami baca dan terutama juga melalui doa yang kami panjatkan. Kami tahu doa adalah percakapan, komunikasi antara kami dengan Engkau. Doa memberikan kemenangan bagi kami, membuat kami lebih akrab dengan Tuhan. Dan biarlah melalui doa hidup kami memuliakan Tuhan. Hidup kami diberkati oleh Tuhan. Hidup kami penuh dengan kasih dan menyalurkan pengampunan kepada orang lain. Dan hidup kami selalu berkemenangan atas si jahat. Berkat-Mu atas seluruh anak-anak-Mu yang menerima firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, kami bersyukur untuk pesan Tuhan pada minggu pagi hari ini. Sebuah dimensi yang baru, new normal, sebuah kehidupan yang baru di masa pandemi COVID ini. Kami berdoa penyertaan Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan seluruh jemaat Tuhan. Kami berdoa juga untuk pemerintah Indonesia, Bapak Presiden bersama seluruh menteri dan gugus tugas COVID-19. Tuhan berikan hikmat, kemampuan, kekuatan supaya mereka melakukan tugas semaksimal mungkin bagi pemulihan bangsa kami. Kami berdoa juga untuk gembala pembina kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotoro Raharjo bersama para wakil gembala rayon kami. Biar kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah. Tak lupa kami berdoa juga bagi seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan, Engkau lindungi hidup mereka, jagai hidup mereka, peliharalah hidup mereka. Engkau yang menemani mereka. Engkau yang menjagai kehidupan mereka. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita angkat tangan kita buka hati kita untuk siap menerima berkat dari Tuhan. Ya Bapa, berkatilah seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Berkatilah kehidupan mereka. Berkatilah keluarga mereka. Berkatilah usaha dan pekerjaan mereka. Biarlah kasih karunia Tuhan Yesus yang berlimpah-limpah Tuhan curahkan di dalam kehidupan mereka. Bersama dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus selalu menyertai jemaat-Mu mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita semua
di awan-awan yang mulia. Yang percaya kita sama-sama katakan amin.